Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is everything? I hope you will be fine. Alhamdulillah. Welcome to my channel video, Edi Munif Channel. Dalam penjelasan di video ini, I would like to explain about descriptive text. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana kita memberikan informasi terkait dengan sifat, bentuk, ciri, dan gambaran seseorang, hewan atau benda melalui penjelasan descriptive text atau teks deskripsi. Well, video ini sebenarnya masih berkaitan dengan video-video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang asking and giving information about quality people, animal, or thing, dan juga materi pada simple present tense. Tenang saja, semua linknya yang berkaitan dengan video tersebut sudah kami tulis dalam deskripsi video ini ya. Oke, as usual, dalam video ini kami selalu menyampaikan 3 hal, yaitu pertama, saya akan menyampaikan basic competence atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan materi beserta contoh-contohnya. Dan ketiga, saya akan memberikan exercise atau latihan-latihan soal untuk mendukung pemahaman materi kali ini. Okay guys, let's watch the following learning video. Before we continue to watch this video, don't forget to click on the like, bell, comment, and subscribe buttons. Basic competence atau kompetensi dasar. At the end of this lesson, you will be able to describe a person, an animal, and a thing. Yaitu setelah Anda mempelajari materi ini, kalian akan mampu mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, seekor hewan, ataupun sebuah benda. Pada penjelasan materi ini, it will be better jika kami sajikan terlebih dahulu beberapa contoh percakapan atau conversation. Please observe the following conversation. Tanya and Jawa are in the schoolyard. Tanya describes their mathematics teacher to Jawa. Hi, Tanya, what are you doing here? Hi, Zawa, I'm waiting my brother. By the way, do you know our mathematics teacher, Mr. Kamal? I've never met him. Yes, of course I know him. I've ever met him. He is fat. He always wears glasses. He has been teaching well and clearly. He is a patient teacher in our school. Alright, thanks for information, Tanya. I cannot wait to meet Mr. Kamal and taught by him. No problem, Zawa. Now, please pay attention to this text. It is descriptive of person. Perhatikan teks deskripsi tentang seseorang berikut ini. I have an old brother. His name is Danar Wijaya. My brother is very smart. He is also a good football player. He is tall and well built. He is generous. Danar likes to help other people. He is funny, too. I hope he will join in Indonesia team someday. I love him very much.
observe the following conversation. Sultan and Farrell are in front of their school. Farrell describes his new pet to Sultan. Hey, Sultan, I found a baby cat near my backyard. So, what did you do to it? It was alone when I found it. So, I picked it up and brought in. What does it look like? It has brown fur and brown stripes on its legs. It also has big eyes, a pink nose and a short tail. I think it must be cute, right? Yes, it is so cute. Then, please pay attention to this text. It is descriptive text of pet animal. Perhatikan teks deskripsi tentang seekor hewan piaraan berikut ini. This is Hero, my pet. It is a green iguana, but its name doesn't represent its colors. It is brown with a faint black band around its tail. Hero is 40 centimeters long and about 2.5 kilograms. It likes vegetables very much. I sometimes give Hero some small insects for its bone. Hero looks like a little dragon. I love it very much. Well, after observing some examples of descriptive text, setelah kita mengamati beberapa contoh tadi, sekarang perhatikan penjelasan tentang teks deskripsi. Di antaranya yaitu tentang pengertian, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa apa yang nanti dipakai. Oke. The first thing is definition of descriptive text. What is a descriptive text? Apa itu teks deskripsi? A descriptive text is a text that describes a particular person, animal, or thing. Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan orang, hewan, ataupun benda tertentu. Lalu, apa fungsi sosial atau tujuan dalam teks ini? What is the social function of the text? The social function or the purpose of the text is to describe something, person, animal, place, or things. Fungsi sosial teks atau tujuan teks deskripsi ini yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu, baik itu orang, hewan, tempat, ataupun benda tertentu. Next, what are the generic structures? Kemudian, apa saja struktur teks yang ada di dalam teks deskripsi itu? The generic structures of the text are: number 1, introduction or identification. It introduces the character or identifies phenomenon to be described. Struktur yang pertama ini yaitu pengenalan atau identifikasi. Maksudnya adalah memperkenalkan karakter atau mengidentifikasi fenomena objek yang akan dijelaskan. Number 2, descriptions. It describes the parts, qualities, characteristics, shapes, habits, behaviors, colors, and what he or she or it has. Struktur kedua ini yaitu tentang deskripsi. Maksudnya adalah mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagian kualitas, karakteristik atau watak, bentuk, kebiasaan, perilaku, warna, dan mungkin apa-apa yang dimilikinya. Selanjutnya, untuk membuat teks deskripsi,
tentunya kita perlu memperhatikan unsur-unsur kebahasaan. Lalu apa saja unsur-unsur bahasa yang harus digunakan? What are the language features used? The language features are: number 1, specific participant, specific object. For example, my father, my school, Mr. Kamal, Borobudur Temple, etc. Fitur bahasa yang pertama ini adalah menggunakan peserta khusus atau objek khusus. Contohnya, kita hanya fokus pada objek, yaitu ayahku, sekolahku, Pak Kamal, Candi Borobudur, dan lain-lain. Jadi fokus satu objek saja. Number 2, using adjectives. For example, fat, cute, kind, generous, beautiful girl, smart boy, blue cover, etc. Fitur bahasa yang kedua ini adalah menggunakan kata sifat, yaitu kata yang menunjukkan sifat, bentuk, karakter, mungkin warna, bisa perilaku, atau mungkin perawakannya atau penampilan fisiknya. Contohnya, fat, gendut, cute, imut atau lucu, kind, baik hati, generous, murah hati, beautiful girl, gadis cantik, smart boy, anak pintar, blue cover, sampul biru, dan lain-lain. Number 3, using simple present tense and to be present, is, am, or are. Fitur bahasa yang ketiga ini menggunakan simple present tense dan juga to be present. To be-nya ada 3, yaitu to be is, to be am, atau to be are. Dalam penjelasan simple present tense dan to be present bisa dilihat di video sebelumnya, atau mungkin mengklik link tautan yang sudah kami tulis di deskripsi video ini. Number 4, using action verb. Verb 1. For example, teach, sleep, walk, cut, run, etc. Fitur bahasa selanjutnya ini atau yang keempat adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja yang dipakai di sini adalah kata kerja verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya seperti teach, yaitu mengajar, sleep, tidur, walk, berjalan, cut, memotong, run, berlari, dan lain-lain. Alright, now pay attention to this text. Sekarang perhatikan teks berikut ini. My hero. Pada bagian ini kita sebut dengan judul atau title. Untuk judul boleh kita tulis atau kita sampaikan, atau boleh juga untuk tidak kita tuliskan. This is hero, my pet. It is a green iguana, but its name doesn't represent its colors. Ini adalah hero, hewan peliharaan saya. Ini adalah iguana hijau, tetapi namanya tidak mewakili warnanya. Pada bagian ini kita sebut dengan identification atau introduction, yaitu dalam paragraf ini kita hanya fokus mengenalkan dan mengidentifikasikan apa yang akan kita deskripsikan. Jadi hanya fokus pada objek tertentu. It is brown with a faint black band around its tail. Hero is 40 centimeters long, about 2.5 kilograms.
It likes vegetables very much. I sometimes give Hero some small insect for its bone. Hero looks like a little dragon. I love it very much. Warnanya coklat dengan pita hitam samar di sekeliling ekornya. Hero memiliki panjang 40 cm dan berat sekitar 2,5 kg. Ia sangat menyukai sayuran. Saya terkadang memberi Hero beberapa serangga kecil untuk tulangnya. Hero terlihat seperti naga kecil. Saya sangat menyukainya. Pada bagian ini kita sebut dengan description, yaitu pada paragraf ini kita menjelaskan dan mendiskusikan beberapa ciri, warna, kesukaannya, dan sebagainya. Tentunya di sini banyak menggunakan kata adjective atau kata sifat. Okay, that's all my explanation about descriptive text. I hope it will be easy to understand. Demikian penjelasan kami tentang teks deskripsi, dan saya harap ini akan memudahkan kita untuk memahami penggunaan teks deskripsi. Okay, after understanding about this material, setelah kita memahami materi tadi, sekarang kita coba kerjakan latihan berikut ini. Create a simple descriptive text of your father or your mother. Buatlah teks deskripsi sederhana atau teks deskripsi pendek dari ayah kalian atau ibu kalian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Edimunif Channel dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mengunjungi web kami di bubuksinauenglish.blogspot.com. Bye.